Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Febrianto Salehah dengan NIM 1710301173 dari kelompok 7C4 Program Studi S1 Fisioterapi Universitas Aisyah Yogyakarta. Pada kali ini saya akan mempresentasikan secara singkat dan juga jelas mengenai sistem pelayanan fisioterapi yang ada di rumah sakit. Check it out! Oke, sebelumnya saya akan memaparkan poin-poin yang akan saya bahas di dalam video kali ini. Ada 4 poin penting yang akan saya bahas di dalam video ini. Yang pertama, mengenai landasan hukum fisioterapis pada pelayanan kesehatan yang ada di rumah sakit. Lalu untuk yang kedua, yaitu ada pembahasan tentang STR, SIP, lalu ada juga tentang sistem kredensial dan jati diri fisioterapis di rumah sakit. Lalu untuk yang ketiga, yaitu ada pembahasan tentang pelayanan fisioterapi pada pasien COVID-19 di rumah sakit sesuai dengan surat edaran Ikatan Fisioterapi Indonesia yang disebarluaskan pada bulan Maret tahun 2020. Lalu untuk yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang pilihan karir yang akan saya pilih sesuai dengan apa yang saya inginkan sesuai pribadi. Seperti itu. Oke, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai tentang landasan hukum pelayanan fisioterapi yang ada di Indonesia di rumah sakit, yaitu ada 4, yang mana keempatnya ini saling mencakup tentang sistem atau peraturan yang mengatur tentang sistem pelayanan fisioterapi di rumah sakit. Untuk yang pertama, yaitu ada PMK atau Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 65 Tahun 2015 yang membahas tentang sistem pelayanan fisioterapi. Lalu untuk yang kedua, itu ada PMK 80 atau Peraturan Menteri Kesehatan 80 Tahun 2013 yang mana membahas tentang lebih uliknya lagi tentang peraturan, lalu ada pelayanan dan praktik mandiri fisioterapi. Lalu untuk yang ketiga itu ada dari naskah di mana naskah ini dibentuk naskah jaminan kesehatan pelayanan nasional. Jadi di sini dijelaskan sedikit mengenai tentang jaminan kesehatan mengenai jaminan pelayanan kesehatan yang ada di Indonesia. Lalu ada juga tentang UU Nakes 36 tahun 2014. Di sini juga mengatur tentang sistem pelayanan fisioterapi. Nah, mungkin saya jelaskan sedikit untuk PMK nomor 65 dan juga PMK 80. Di sini menjelaskan secara jelas bahwa apa itu fisioterapi. Nah, fisioterapi di sini dijelaskan bahwa fisioterapi ini adalah suatu jalur pendidikan atau pelayanan kesehatan yang telah lulus atau bersertifikasi mengenai tentang pelayanan fisioterapi yang mana terdiri dari D3, D4, S1 dan profesi, yang mana ini sesuai dengan peraturan yang sudah dibuat. Lalu fisioterapi ini sendiri dijelaskan bahwa fisioterapi ini adalah pelayanan kesehatan yang mandiri yang memiliki diagnosa, intervensi dan juga asesmen sendiri yang secara mandiri, jadi tidak dapat diintervensi dari atasan seperti itu. Itu dijelaskan di dalam Peraturan Menteri Kesehatan nomor 65 dan juga PMK nomor 80. Mungkin di luar dari itu juga bahwa pada dasarnya di UU Nakes selalu ada juga di naskah jaminan kesehatan mengatakan bahwa sistem pelayanan fisioterapi ini sendiri dibentuk untuk mempermudah dan juga menjamin dari pelayanan fisioterapi di Indonesia agar dapat sesuai dengan apa yang diinginkan. Mungkin bisa dipertegas kembali bahwa pada dasarnya fisioterapi ini adalah pelayanan kesehatan yang mandiri yang tidak bergantung kepada dokter spesialis ataupun dokter manapun seperti itu. Oke, untuk pembahasan poin kedua mengenai tentang SIP, STR, SIPF, STR dan juga korelasi dari fisioterapi yang ada di rumah sakit itu seperti apa. Ya, mungkin saya akan menjelaskan pertama mengenai dari apa itu SIP. Jadi SIP ini adalah surat izin praktek fisioterapi. Jadi SIPF, yang mana SIPF ini bentuknya didapatkan dari dinkes setempat atau dinas kesehatan dari tempat kita berada. Misal saya
dari Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, maka saya akan mendapatkan surat SIPF. Nanti setelah lulus S1 profesi, saya akan minta ke kabupaten seperti itu. Jadi saya sudah terdaftar sebagai seorang fisioterapis dengan surat izin praktik tersebut. Lalu untuk SOP, apa itu SOP? Mungkin SOP ini sering didengar namun sebenarnya tidak diketahui sebenarnya apa itu SOP. Jadi SOP ini adalah standar pelayanan operasional. Jadi di mana standar ini digunakan untuk mengkhususkan atau menspesialisasikan praktek apa yang kita buat. Semisal praktek yang kita buat ini adalah praktek neuromuskuler, maka seluruh pelayanan itu bentuknya mulai dari mulai dari EPA-nya, misal electrophysical agent yang berarti menjurus ke arah neuro, misalnya TENS seperti itu. Yang mungkin dari hal operasional ini harus digunakan sesuai dengan apa yang akan dihasilkan seperti itu. Nah, contoh lain juga semisal dari awal fisioterapis ini adalah spesialisasi pediatri, berarti seluruh prosedur operasional yang akan dia jalankan selama melakukan praktek tersebut adalah mengenai tentang pediatri atau anak seperti itu. Jadi itu lebih STR atau SIPF ini tuh lebih ke legalisasi seorang fisioterapis yang sudah dapat bekerja seperti itu. Nah, mungkin untuk tambahan lain perlu diketahui bahwa STR ini hanya diperlukan 2 dalam jadi di seluruh wilayah itu hanya memerlukan 2 STR. Jadi semisal STR yang pertama bekerja untuk di tempat mandiri dan STR yang kedua itu di atas nama rumah sakit seperti itu. Jadi tidak bisa lebih dari itu. Nah, lalu untuk surat-surat yang ada seperti surat rujukan dan segala macam itu dapat bentuknya adalah korelasi. Nah, di mana korelasi tersebut sebenarnya ada kesalahan namun tidak perlu kita bahas secara panjang di penjelasan kali ini. Mungkin untuk peraturan hukum penguat dari SIP dan juga STR itu dapat dibaca kembali di PMK 65 dan juga PMK 80 tentang standar pelayanan, standar operasional, tentang pelayanan fisioterapi yang ada di rumah sakit dan juga mandiri. Seperti itu. Sedikit menambahkan lagi untuk sistem kredensial atau sistem kelayakan dari fisioterapis dalam melakukan klinis atau melakukan praktek di rumah sakit ini perlu adanya upgrading atau biasa untuk melakukan upgrading fisioterapis di Indonesia itu melakukan workshop atau melakukan seminar-seminar yang akan menambah wawasan dari fisioterapis itu sendiri. Di luar dari itu juga kredensial ini bicara tentang lingkup kewenangan yang mungkin dimiliki oleh fisioterapis, namun ada syarat tertentu yang misalnya rumah sakit khusus neuro, berarti otomatis kredensial dari si fisioterapis ini harus fisioterapis spesialisasi dari neuro seperti itu. Itu tergantung dari rumah sakit itu sendiri. Nah, lalu ada juga prosedur kredensial dari FTR itu bisa tergantung dari rumah sakit. Apakah rumah sakit ini menyantumkan atau tidak, itu tergantung dari proses kredensial yang dibuat oleh rumah sakit. Lalu untuk SK, jadi untuk surat keputusan itu biasanya surat keputusan penugasan itu bentuk dari klinis yang akan di bawah tanggung jawab direktur rumah sakit. Jadi biasanya sistem kredensial ini lebih ke apa itu fisioterapi yang ada di rumah sakit, maka itu yang akan dijadikan acuan. Itu misalnya kayak neuro, berarti rumah sakit neuro, berarti otomatis fisioterapisnya juga terus fisioterapis neuro seperti itu. Mungkin akan saya tambahkan lagi bahwa untuk jati diri seorang fisioterapis itu pada umumnya seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwa fisioterapis ini adalah fisioterapi mandiri, fisioterapi tenaga pelayanan kesehatan yang mandiri yang mana tidak bergantung kepada tenaga medis yang lainnya seperti dokter spesialis ataupun tenaga medis yang lainnya. Itu dikarenakan fisioterapi itu sendiri memiliki asesmen sampai ke evaluasi, asesmen, intervensi, lalu ada diagnosa itu sendiri tanpa ada arahan seperti itu. Jadi bisa dikatakan bahwa fisioterapi ini adalah pelayanan kesehatan yang mandiri. Lalu untuk
Asesmen tersebut juga didapatkan langsung dari fisioterapis itu sendiri sesuai dengan diagnosa didapatkan dari hasil asesmen yang sudah dilakukan. Lalu untuk sebenarnya selain dari rumah sakit, jati diri fisioterapis ini sendiri bisa membuat praktek klinik mandiri, lalu kerjasama dengan instansi, misalnya Dinkes seperti itu. Lalu untuk wirausaha ini lebih ke penjualan alat kesehatan atau semacamnya yang bisa berguna. Poin yang selanjutnya akan saya bahas mengenai tentang sistem pelayanan fisioterapi pada pasien COVID-19 sesuai dengan surat edaran dari Ikatan Mahasiswa Fisioterapi Indonesia yang dikeluarkan pada bulan Maret tahun 2020 kemarin. Itu adalah bahwa pada dasarnya fisioterapi ini juga turun langsung atau terjun langsung dalam penanganan atau pelayanan penyembuhan atau rehabilitasi pasien yang terkena COVID-19. Jadi mungkin untuk pasien COVID-19 ini masuk ke dalam ranah kardiovaskular dan juga kardiopulmonal, mungkin ada yang ke jantung atau ada yang ke paru, itu masuk ke dalam pasien khusus fisioterapis kardiopulmoner atau kardiovaskuler. Yang mana di sini berarti menjelaskan tentang pelayanan fisioterapi yang perlu penanganan khusus dan perlu protokol kesehatan yang sangat sesuai dengan protokol kesehatan COVID-19. Sebenarnya yang hanya umum seperti yang lainnya juga, seperti mencuci tangan, penggunaan APD, lalu juga ada selain penggunaan APD, jelas saat melakukan interaksi harus tetap melakukan physical distancing, jadi kurang lebih 1 atau setengah meter dalam melakukan percakapan. Tetap terapkan protokol-protokol kesehatan di luar ataupun di dalam rumah sakit. Namun tetap untuk penggunaan alat pelindung diri ini juga dilakukan atau digunakan untuk melindungi diri kita sebagai seorang fisioterapis dan juga melindungi pasien untuk berhentian penularan. Jadi mungkin yang paling utama itu seperti yang sudah saya baca, yaitu ada area pasien sebagai selasar, koridor, ruang tunggu pasien, dan area publik itu tuh dihilangkan, jadi tidak ada, maka penularan itu akan lebih sedikit atau tidak terhenti seperti itu. Untuk area administrasi seperti di klinik, rawat jalan, rawat inap, dan berkontak dengan pasien dalam pengawasan itu dikurangi. Jadi tetap harus menjaga kebersihan tangan dan juga menggunakan APD di luar ataupun di dalam. Jadi tambahan sedikit mengenai jika pasien mampu bergerak sendiri atau dalam masa rehabilitasi untuk menjaga kualitas jantung dan parunya saat menghadapi atau masa rehabilitasi dari COVID-19 ini, mungkin dianjurkan kepada fisioterapis untuk memberikan bentuk brosur, gambar, atau video yang dapat diikuti oleh pasien COVID ini. Jadi dia dapat melakukan hal tersebut namun tidak bertemu atau tidak bersentuhan seperti itu. Mungkin bisa lebih ke brosur atau leaflet, mungkin akan lebih menyenangkan jika bentuknya video, jadi bisa didengar lalu bisa langsung dipraktekkan seperti itu. Itu untuk salah satu penanganan atau pelayanan fisioterapi di rumah sakit yang mungkin dapat dilakukan walau dengan anjuran physical distancing. Oke, kita ke pembahasan yang terakhir, yaitu mengenai jenjang karir yang ingin saya ambil sebagai seorang fisioterapis. Sebagai informasi bahwa sekarang saya sedang menempuh pendidikan S1 fisioterapi di Universitas Yogyakarta, dan yang insya Allah akan melanjutkan ke profesi fisioterapi agar bisa merasakan yang namanya pelayanan langsung atau langsung penanganan kepada pasien. Jadi untuk jenjang karir yang sudah saya jelaskan di awal tadi, bahwa fisioterapi ini sendiri tidak hanya bekerja di rumah sakit saja, namun juga bisa membuat praktek sendiri di rumah atau bisa menjadi wirausaha untuk berjualan alat kesehatan atau alat gym seperti itu. Nah, jika emang suka sport bisa lari ke jadi fisioterapis di lapangan seperti itu. Jadi yang sebenarnya fisioterapi di Indonesia sekarang ini udah banyak jenjang karir yang mungkin tidak hanya di rumah sakit.
saya pribadi jujur lebih fokus ke arah fisioterapis akademisi. Mengapa? Karena untuk fisioterapi ini kan masih sedikit. Jadi saya merasa bahwa saya perlu menyebarluaskan lagi apa itu fisioterapi dan akan menggali lebih dalam lagi dan akan menjadi salah satu pengajar atau penerus dari Bapak Ibu dosen sekalian untuk menyebarluaskan apa itu fisioterapi itu sendiri. Di luar dari itu, di luar dari ingin menjadi seorang akademi, saya juga menginginkan memiliki klinik mandiri, yang mana klinik mandiri ini juga untuk pengasahan skill bahwa pada dasarnya fisioterapi itu tidak hanya bekerja di rumah sakit saja, atau biasanya untuk orang-orang yang awam tentang fisioterapi bahwa fisioterapi ini hanya untuk orang yang stroke. Itu akan saya hancurkan dengan membuat klinik sendiri, yang mana klinik tersebut tidak hanya untuk orang stroke, namun juga bisa pediatri anak contohnya, mungkin bisa ke khusus ibu dan ibu hamil misalnya, atau bisa ke latihan sport. Jadi ada tempat gym, zumba yang langsung dikelola dan dimiliki oleh seorang fisioterapis. Dengan begitu mungkin orang-orang di sekitar atau di tempat saya tinggal akan lebih mengetahui apa itu fisioterapi, dan karir fisioterapi tersebut sangat luas, tidak hanya di rumah sakit seperti itu. Jadi kalau untuk saya pribadi bahwa pada dasarnya saya menginginkan menjadi salah satu seorang akademisi, namun tetap memiliki praktek mandiri, yang mana praktek itu untuk ke skill, lalu akademisi untuk menyebarluaskan pendidikan fisioterapi ini kepada adik-adik atau ke generasi yang selanjutnya, seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan mengenai standar pelayanan fisioterapi di rumah sakit dengan 4 poin tadi, yang bisa mungkin menambah wawasan dari rekan-rekan sekalian, sekaligus menambah wawasan dari saya, dan semoga dari pemaparan video ini dapat menambah nilai dari tugas praktikum saya. Terima kasih kepada rekan-rekan yang ingin mendengarkan secara luas, dan terima kasih juga kepada Bapak Fisio Galih yang telah memberikan tugas ini kepada saya. Semoga kurang dan lebihnya dari video ini dapat Bapak terima. Kurangnya mohon maaf, itu lebih dari saya seorang Rizka yang masih perlu belajar, lebihnya tetap dari Allah Ta'ala. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.